Halo teman-teman semua, senang sekali rasanya bisa menyapa kembali teman-teman di channel Nap Studio ini. Perkenalkan aku Indra Kusuma dan rencananya aku mau bikin sebuah playlist yang akan belajar bahasa pemrograman PHP. Itu dari awal banget, dari dasar banget sampai ya nanti level yang lumayan lah. Jadi di tutorial ini aku akan banyak sharing cara menggunakan bahasa pemrograman PHP dasar. Tapi tentunya untuk pemula. Nah, jadi buat teman-teman yang levelnya udah jago, sepertinya tutorial ini kurang cocok ya. Ini untuk pemula yang benar-benar baru belajar bahasa pemrograman PHP. Nah, dan teman-teman yang datang ke tutorial ini, aku asumsikan teman-teman itu udah bisa ya menggunakan HTML dan CSS. Udah bisa. Nggak jago nggak masalah, tapi udah bisa menggunakan HTML dan CSS. Karena kalau belum paham, nanti takutnya teman-teman akan menemukan banyak kesulitan di depannya. Jadi buat yang belum paham, aku sarankan untuk belajar lagi HTML dan CSS-nya, baru kembali mengikuti tutorial bahasa pemrograman PHP ini. Oke, tapi mungkin ada yang bertanya, eh, tahun 2022 ini apa masih worth it menggunakan bahasa pemrograman PHP? Kalau menurut saya pribadi sih masih sangat oke ya untuk belajar pemrograman PHP. Yang pertama, PHP itu simple dan lebih mudah dipahami daripada bahasa pemrograman yang lain. Nah, yang kedua, orang-orang yang menggunakan PHP itu masih banyak juga, komunitasnya masih besar. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting, website-website besar pun masih banyak yang menggunakan bahasa pemrograman PHP ini. Contohnya seperti Wikipedia. Nah, teman-teman pasti tahu Wikipedia itu dia masih menggunakan bahasa pemrogramannya PHP. Dan teman-teman juga pasti tahu sebuah CMS gratis yaitu WordPress. Pasti tahu kan WordPress? WordPress itu juga dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, CMS sebesar itu pun masih menggunakan PHP. Jadi aku rasa nggak ada alasan PHP nggak pantas atau nggak layak digunakan di tahun ini. PHP masih oke. Bahkan framework pendukungnya pun itu masih sangat banyak sekali. Dan yang paling terkenal itu sepertinya Laravel ya teman-teman. Sebelum kita belajar cara menggunakan PHP, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu apa sih PHP itu. Jadi kalau secara harfiah, PHP itu PHP Hypertext Preprocessor. Agak aneh nggak? PHP itu singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Nah, tetap ada PHP-nya memang. Tapi seperti itu dari website resminya juga, PHP itu singkatannya seperti itu. Teman-teman nanti bisa akses www.php.net, itu website resminya, dan banyak sekali dokumentasi-dokumentasi dari PHP ini. Udah sangat lengkap. Sebenarnya tinggal baca dokumentasi itu aja tanpa perlu cari tutorial yang lain, teman-teman juga bisa mengikuti. Kayak tadi PHP adalah PHP Hypertext Preprocessor. Dan dia itu dikembangkan seorang yang namanya tuh Rasmus pada tahun 1995. Jadi dia mengembangkan bahasa pemrograman ini digunakan khusus untuk aplikasi yang berbasis website. PHP itu adalah bahasa scripting server side karena dia menjembatani antara client side dan server side. Makanya dia disebut scripting server side. Apa itu fungsi dari PHP? Nah, sebelum kita membahas fungsi dari PHP, sebelumnya kita asumsikan dulu website itu adalah sebuah rumah. Nah, rumah yang bagus, yang besar, yang keren lah, yang mewah sekali. Nah, website itu terbagi menjadi kerangka-kerangka juga seperti rumah. Nah, kalau rumah itu mempunyai pondasi, tiang-tiang, dan tembok ya. Nah, pondasi, tiang-tiang, penopangnya itu adalah HTML-nya. Jadi kalau cuma tiang-tiang begitu aja masih sangat monoton ya kalau HTML aja. Oke, makanya kita beri yang namanya CSS. CSS ini fungsinya untuk menghias atau mendesain website. Atau kalau pada rumah lagi, CSS itu berfungsi sebagai cat tembok misalkan, gorden, perabot-perabot rumah, interior rumah, hiasan-hiasan yang ada di rumah yang membuat rumah itu terlihat indah dan cantik.
Nah, itu adalah tugas dan fungsi dari CSS ini. Oke, makanya kenapa di awal tadi aku bilang teman-teman harus setidaknya tahu menggunakan HTML dan CSS, karena itu tuh merupakan fondasi dasar atau hal yang paling mendasar dari sebuah website itu. Nah, setelah rumah ini jadi, HTML dan CSS udah terbentuk, barulah kita berikan yang namanya PHP atau security di dalam, bukan security sih sebenarnya. Kalau zaman sekarang istilahnya smart home lah ya. Nih, rumah kita menjadi smart. Jadi website kita pun jadi smart, bisa berfungsi secara dinamis, nggak statis lagi. Kalau website yang HTML dan CSS aja itu websitenya statis. PHP ini adalah rumah yang smart. Jadi dengan adanya PHP, rumah itu menjadi smart home ya kalau zaman sekarang. Kenapa aku bilang smart home? Pertama, karena dia itu bisa mengatur siapa saja yang masuk ke dalam rumah ini. Kedua, yang udah berhasil masuk ke dalam rumah pun bisa diatur. Siapa saja yang bisa menambahkan perabotan rumahnya, lalu siapa aja yang bisa membuang perabotan di dalam rumah itu. Hak aksesnya itu berbeda-beda. Jadi kalau pada website ya ada login admin, login user. Nah, itu di dalamnya bisa dibedakan siapa yang bisa melihat semua data, dan user hanya bisa melihat data apa saja, bisa delete atau bisa menambahkan itu siapa aja. Nah, itu bisa dikelompok-kelompokkan nantinya. Makanya website kita akan terlihat lebih dinamis dan lebih pintar tentunya. Keuntungan belajar PHP ini itu banyak sekali. Yang pertama tadi udah disebutkan bahwa yang menggunakan PHP itu masih sangat banyak, jadi komunitasnya masih besar, sehingga kalau kedepannya kita menemukan kesulitan, kita tuh nggak terlalu sulit ya menemukan tutorial atau bantuan-bantuan dari orang-orang yang lebih expert dari kita. Yang kedua, masih banyak sekali website-website besar yang menggunakan PHP ini, dan juga lowongan-lowongan kerja di luar sana itu masih banyak yang mencari programmer dengan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, menurutku pribadi ya, PHP ini lebih simpel daripada bahasa pemrograman yang lainnya. Dan alat pendukung untuk belajar PHP ini juga nggak banyak. Yang pertama, itu teman-teman harus punya PC atau laptop untuk menjalankan text editor. Nah, yang kedua, teman-teman harus punya text editor, lalu pasti punya yang namanya browser ya. Dan yang terakhir, itu nanti kita harus menginstal PHP-nya itu sendiri ke dalam komputer atau laptop kita sendiri. Dan kalau konfigurasi PHP secara langsung itu agak susah teman-teman. Jadi nanti sih aku menyarankan membuat install sebuah aplikasi bundling yang di dalamnya itu udah menginstal server dan juga PHP. Dan itu akan aku bahas di video selanjutnya. Yaitu kita akan bersama-sama bagaimana caranya menginstal software yang namanya Exam. Nah, itu adalah bundling server dan juga PHP. Oke teman-teman, terima kasih udah bergabung. Jangan lupa untuk berikan dukungan kepada channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih rutin lagi, lebih semangat lagi untuk berbagi tips and trick kepada teman-teman. Aku Indra Kusuma dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.